Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu juga yang ke rumah Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Selamat pagi Sobat Sehat yang melalui aplikasi radio streaming. Selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang sudah menyapa Sobat Sehat semuanya melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Dan juga selamat pagi untuk Sobat Sehat semuanya yang sudah berkumpul di pagi hari ini melalui Zoom meeting kami di Raisa Radio. Sobatnya senang sekali pagi hari ini saya Galuh dapat menyapa Anda. Tentunya semoga dalam keadaan sehat. Kalaupun lagi nggak enak badan, semoga saya doakan semoga lekas membaik gitu ya. Sobat sehat, tentunya Bincang-Bincang Santai Radio selalu menemani Anda untuk beraktivitas pagi, mengawali aktivitas pagi dengan informasi yang menarik dan juga bermanfaat. Setelah sore kemarin kita berbincang tentang bagaimana kita mengupayakan untuk selalu beraktivitas fisik meskipun sedang puasa. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Sehat kita akan berbincang mengenai bagaimana penyakit hemofilia. Bagaimana penyakit hemofilia, lalu juga menjaga kualitas hidup individu dengan hemofilia, lalu apa yang bisa kita lakukan. Jadi selamat menyimak Sobat Sehat selama 1 jam ke depan, dan untuk Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami untuk bisa bertanya langsung di 0858 8065 8970 atau melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Pada kesempatan pagi hari ini Sobat Sehat kita akan berbincang dengan narasumber kami yang luar biasa yang telah hadir. Pada kesempatan pagi hari ini ada Dr. Pujo Agung Wijayanto, Doctor of Philosophy, spesialis anak konsultan. Beliau dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM. Dan pada kesempatan pagi hari ini Dr. Pujo akan ditemani oleh Dr. Alexandra Widita SP, Master of Science, spesialis anak dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Divisi Hematologi Onkologi Anak FKKMK UGM atau Dr. Sandra. Jadi selamat menyimak Sobat Sehat, langsung saja ya untuk Dr. Sandra kami persilahkan. Terima kasih Mbak Galuh, selamat pagi Sobat Sehat semua. Pertama kali bertemu dengan saya ya, Sandra. Nanti selama 1 jam ke depan kurang lebih Sobat Sehat bisa ikut berinteraksi juga dengan kami di sini untuk membahas suatu masalah penyakit atau suasana khusus yang mungkin tidak semua orang punya, tapi menarik untuk bisa diketahui. Nah, di sini kita sudah ada narasumber pakar kita dalam penyakit hematologi onkologi anak, Dr. Pujo Agung. Mungkin sekilas saya berikan ringkasan dari kiprah beliau selama ini. Jadi saat ini beliau memang di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di bagian hematologi onkologi anak. Namun sejak tahun 85, bahkan sebelum saya lahir ini, beliau sudah melanglang buana mulai dari Indonesia bagian barat, baik di pulaunya sampai ke lepas pantainya, Indonesia bagian tengah sampai ke Indonesia bagian timur, dan akhirnya berlabuh kembali ke Yogyakarta di sini. Selamat pagi, Dr. Pujo. Ya, dan untuk Sobat Sehat ketahui, beliau adalah saat ini pendiri dan pelindung dari Paguyuban Hemofilia Jogja. Nah, kebetulan tanggal 17 April kemarin adalah Hari Hemofilia Internasional. Jadi sedunia memperingati adanya hemofilia, dan tahun ini ada tema khusus dari Paguyuban Hemofilia Sedunia atau World Federation of Hemophilia,
untuk meningkatkan kualitas hidup individu dengan hemofilia. Selamat pagi, Dr. Pujo. Selamat pagi, Bu Sandra. Selamat pagi, Ya. Sobat Sehat, dimanapun suara kami bisa didengar. Ya. Oke. Nah, hemofilia ini, Dok, menarik sekali. Namanya cantik. Sebetulnya apa itu hemofilia? Nama bunga juga banyak yang belakangnya filia ya. Ya, kita ingat juga talasemia, leukemia, semuanya nama yang enak didengar, tetapi menyakitkan bagi yang menyandangnya ya. Dari asal katanya hemo itu artinya darah, filia itu menyukai, bukan makhluk yang menyukai darah seperti Dracula, melainkan seorang individu siapapun mereka, laki-laki tentunya, yang mempunyai kecenderungan untuk mengalami perdarahan. Kita ingat, siapapun tentu pernah mengalami perdarahan. Pada orang seperti kita yang bukan hemofilia, atau bisa disebut sebagai penderita hemofiliak, tentu saja perdarahan tak lama kemudian dalam hitungan menit atau jam akan berhenti dengan sendirinya. Akan hanya individu dengan hemofilia tidaklah demikian. Mungkin perdarahan surut tetapi senantiasa masih tetap merembes. Atau perdarahan sudah berhenti seperti orang normal, melainkan berapa lama kemudian merembes lagi. Itu karakteristik pada individu dengan hemofilia. Sehingga ya kita masukkan dalam golongan penyakit perdarahan, gangguan pembekuan darah. Oke, jadi sebetulnya malah agak serem ya, Dok, karena Ya, darahnya sulit membeku, begitu ya. berdarah mungkin akan butuh penanganan khusus. Bagaimana ya, Dok, kenapa orang bisa terkena hemofili ini? Tentu saja ini bukan pilihan individu dengan hemofilia atau hemofiliak atau penyandang hemofilia. Tetapi mereka adalah individu yang tertakdirkan mengidap menyandang kondisi itu. Kemudian bagaimana bisa terjadi? Kita apapun dari bagian tubuh kita ini ada yang menyandi yang namanya gena. Hidung saya mancung atau pesek itu adalah gena lah yang menetapkannya. Apakah mata saya terbelalak atau tidak, itu pun apakah saya tampan dengan komposisi di muka, itu pun gena yang menyandinya. Dan itu tentu saja sifatnya diwariskan. Dalam hal pembekuan darah dibutuhkan sekelompok faktor pembekuan yang semuanya adalah protein. Dan protein itu disandi pembentukannya, sintesisnya, produksinya oleh gena. Salah satu protein dimaksud adalah faktor pembekuan 8. Ada faktor pembekuan 9, 1, dan seterusnya. Nah, individu dengan hemofilia, saya sebut hemofilia A, ada juga hemofilia B, itu faktor 8 itu disandi dengan tidak sempurna. Genanya mengalami kerusakan, gangguan, defek, sehingga menyandi produksi faktor 8 tidak dalam jumlah yang normal. Karena faktor 8 berperan untuk pembekuan, karena jumlahnya sangat kurang, maka ketika terjadi perdarahan ada permintaan yang harusnya dicukupi, tidak bisa dicukupi, sehingga pembekuan menjadi lamban, dan dengan demikian perdarahan masih berlangsung terus, karena pembekuan menjadi terhambat karenanya. Itu yang terjadi pada orang dengan hemofilia. Sekali lagi, itu di luar keinginannya, dan itu takdir yang Maha Kuasa. Tinggal kita semuanya bisa memaknainya dan berkawan dengan mereka sama seperti kita berkawan dengan individu bukan hemofilia. Terima kasih, Pak Pujo. Nah, kalau memang itu sudah takdirnya dan mungkin kita sebagai orang awam atau mungkin yang belum pernah mengetahui hemofilia, bagaimana kita bisa mengenali tanda atau gejalanya supaya tidak sampai terlambat atau bisa segera diobati atau ditata laksana? Ya, tentu semua orang berharap kalaupun sudah terjadi sebagai takdir adalah bagaimana kita menyikapinya dan berkawan untuk sisa hidup. Saya katakan sisa hidup karena ini penyakit genetik sehingga diwariskan dan tidak bisa disembuhkan melainkan dikendalikan. Pertama adalah jenis kelaminnya laki-laki. Yang saya sampaikan adalah yang diwariskan ya, karena ada juga hemofilia yang sifatnya didapat bukan melalui pewarisan dari orang tua. Mengapa hanya laki-laki sebagai menderita? Karena perempuan sebagai membawa sifat. Mengapa demikian? Karena diwariskan melalui kromosom X. X-link terikat dengan kromosom X sehingga penderitanya selalu laki-laki. Wanita atau ibu sebagai pewaris sifat. Yang kedua ada riwayat keluarga karena penyakit genetik laki-laki
maka boleh jadi ini ada di dalam lingkungan keluarga. Sehingga kalau ada anak laki-laki, entah dari pihak ayah ibunya, atau dari paman dan sebagainya dari pihak ayah ibu yang mengalami kondisi serupa, pikirkan kemungkinan penyakit herediter yang ada di lingkungan keluarga besar itu yang bernama hemofilia ini. Berikutnya lagi adalah perdarahan yang berulang. Berulang misalnya, saya melakukan aktivitas ketika masih kecil, teman saya yang sebaya tidaklah masalah, sama-sama jatuh karena bermain sepak bola. Tetapi saya mengalami perdarahan. Sementara teman tidak, kondisi ini bisa berulang. Sekarang perdarahan, besok lusa, berapa hari kemudian, minggu kemudian berulang lagi dan seterusnya. Dan yang menjadi karakteristiknya adalah perdarahannya adalah pada muskuloskeletal, pada sendi dan pada otot. Sendi pun umumnya adalah sendi yang menyangga berat badan. Semisal sendi di ankle atau pergelangan kaki dan sendi di lutut. Oleh karena itu tentu kita menyarankan individu dengan hemofilia sebisa mungkin mengendalikan juga berat badannya. Makin berat tentu makin berat juga sendi menyangga dan tentu berisiko perdarahan yang menyebabkan ujungnya bisa kecacatan sendi dan kalau tidak dikelola dengan baik mungkin akan berpengaruh besar pada tumbuh kembang kalau itu usia anak atau kualitas hidup kalau ia sudah individu produktif. Lalu memastikannya jika menjumpai keadaan itu sendi bengkak yang berulang dan seterusnya, mohon apakah itu keluarga kita ataukah itu lingkungan komunitas di mana kita tinggal, sarankanlah untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit tentu akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang menentukan adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dimaksud adalah pemeriksaan namanya APTT. Selalu memanjang dibandingkan ukuran normal. Sementara lab yang lain normal. Kemudian nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pengukuran aktivitas faktor. Kalau faktor 8 kurang dari 40%, kita namai hemofilia A. Kalau kurang dari faktor 9 yang kurang 40%, kita namai hemofilia B. Dengan demikian, mengenalinya adalah sesuai dengan kondisi yang ada, ialah dari anamnesis, tanya jawab, riwayat pengalaman perjalanan hidupnya, dan dipastikan dengan laboratorium. Dalam hal penanganannya tentu kita bisa mungkin mengendalikan agar kita memilih aktivitas yang tetap menunjang tumbuh kembang atau produktivitas tetapi menghindari risiko perdarahan. Semisal aktivitas yang berlebihan. Mau berolahraga tentu kita sarankan karena itu menyehatkan dan memberi unsur rekreatif. Tetapi pilihlah olahraga yang ringan seperti berenang misalnya atau berjalan kaki. Jangan yang main sepak bola atau olahraga bela diri. Kondisi kontak tentu bisa memprovokasi perdarahan. Lalu yang terpenting adalah serentak terjadi perdarahan, jangan pernah tidak untuk selalu membayangkan pemberian namanya CFC, clothing. Dokter Sandra, selamat pagi. Oke, Mbak Galuh. Ya, Hilang sinyalnya ya? Sepertinya sinyalnya Dokter Pujo masih Oke. sebentar. Menarik sekali Dok tadi membahas tentang hemofilia. Ternyata ini memang penyakit langka ya Dok ya? Ya, tidak semua orang sebetulnya ada. Tapi mungkin sebetulnya banyak, cuma karena tadi yang seperti Pak Pujo sampaikan, karena perdarahannya tidak selalu harus mengucur begitu. Jadi sebetulnya ada tapi tidak terdeteksi. Apalagi harus ada pemeriksaan lab yang cukup menghabiskan biaya. Mungkin untuk transportnya nggak semua lab juga bisa. Jadi masih belum terdeteksi banyak kalau di Indonesia. Gitu. Lalu kalau misalkan untuk mengetahui orang dengan hemofilia itu, apakah harus dicek dari sejak dini banget Dok? Sejak anak-anak seperti itu atau pripun? Kalau sudah ada riwayat keluarga, seperti yang tadi disampaikan, ada keluarga laki-laki yang menderita hemofili atau riwayat perdarahan berulang,
sebaiknya memang dicek gitu. Karena pada saat anak-anak mulai merangkak, kan dia akan menumpu di lutut ya. Oh iya, Nah, iya. biasanya di umur-umur segitu 6 bulanan atau 7-8 bulan mulai dia duduk, mulai dia merangkak bolak-balik seperti itu akan timbul perdarahan kecil di sendi-sendinya. Nah, di situ kalau ada riwayat keluarganya yang mengalami hemofili dan anak itu sering dengkulnya sakit atau ada memar-memar, lebam-lebam, sebaiknya diperiksakan. Hmm, Begitu juga kalau mungkin tidak ada riwayat keluarganya, tapi di saat anak ini mulai belajar berjalan, duduk, merangkak itu kok sering bengkak kakinya atau sering memar, sebaiknya diperiksakan. iya, iya, menarik Gitu. sekali. Baik dok, saya jadi baru tahu ini dok bahwasannya memang ada penyakit yang perlu banget kita kenali, hemofilia itu tadi. Nah dok, apakah berarti ciri-ciri fisiknya itu berarti lebam-lebam itu ya? Itu bisa Nah, ini dibedain. yang agak tricky, apa ya, Mbak? Karena tadi dikatakannya memang dia kelainan perdarahan, Mm-mm. jadi darah itu kalau tetap di dalam selangnya, di dalam pembuluh darah, dia akan tetap encer. Hmm. Tapi kalau dia keluar, normalnya orang ya, begitu keluar dari pembuluh darah, dia akan langsung beku. Itu normalnya orang, normalnya darah seperti itu. Nah, di hemofili ini, kalau dia keluar dari selangnya, dia nggak akan langsung beku. Karena tadi faktor pembekunya, faktor 8 atau faktor 9 kurang. Jadi begitu keluar dari selangnya, dia tetap encer saja. Nah, keenceran itu akan ngalir terus, kayak selang bocor, dia akan mengalir terus. Tapi kalau dia di bawah kulit, kan nggak akan kelihatan mengucur berdarah-darah seperti kita tersayat pisau ya. Kelihatannya adalah bengkak gitu. Kalau dia mulai dekat ke bawah kulit, baru kelihatan memar, mulai biru, kuning gitu. Kalau dia sampai terjatuh, misalnya tadi karena sepak bola atau olahraga atau aktivitas lain yang kontak fisiknya cukup berat, baru kelihatan berdarah. Jadi harus mulai dari yang dalam, itu yang harus nanti eh, kita lebih perhatikan Jadi gejalanya gitu. bertahap begitu ya dok ya, nggak langsung Ya, itu. kelihatan. Ya, ini sepertinya dokter Puja sudah hadir kembali nih. Ya, mohon maaf koneksi terhambat dan saya tidak familiar dengan kondisi ini sehingga menjadi terganggu. Tapi tidak apa-apa. Jika tidak ada kerikil di hadapan kita, maka tidak akan kita menjadi matang karenanya. Maka saya anggap ini sebagai kerikil kecil. Ya, baik, monggo dok, tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya, Pak Pujo. Sudah ada Silakan, beberapa silakan. pertanyaan dari Ya, ya. Sobat Sehat. Yang pertama dari Nizar Maulana. Menarik sekali pembahasan pagi hari ini. Jadi hemofilia ini termasuk langka ya, Dok? Kemudian untuk ciri-cirinya seperti apa? Tapi mungkin tadi ciri-cirinya sudah banyak disampaikan ya, Dok. Kelangkaannya Ya, ini, Dok. ya. Kelangkaannya selangka apa? Ya, kita bisa membuat tinjauan pustaka, banyak yang menyebutnya sebagai satu dari 10.000 kelahiran hidup. Maka saya katakan langka jikalau kita tidak mempunyai fasilitas untuk menemukannya. Tetapi menjadi sangat mudah ditemukan kalau kita berada di komunitas hemofilia, entah di suatu kota, di suatu negara, atau bahkan di dunia. Tapi dibandingkan penyakit lain, termasuk ini penyakit yang langka. Langka dalam artian itu tadi 1 dari 10.000. Sehingga dengan demikian tugas kita di tempat kita di Indonesia, menurut registrasi ditemukan sekitar 2.000 saja yang tercatat di seluruh Indonesia. Tentu bukan karena angkanya hanya 2.000, jauh di atas itu, bahkan 10 kali lipatnya. Tetapi selebihnya adalah belum tertegakkan diagnosisnya, sebagian yang lain meninggal sebelum terdiagnosis, sebagian yang lain tentu karena kita, entah orang tua, entah individu dengan hemofilia, masyarakat, bahkan tenaga medis sekalipun, abe atau lali atau belum familiar untuk mengenalinya sebagai hemofilia. Seorang yang mengalami perdarahan kemudian membawanya pada kematian mungkin akan dihubungkan, oh kematiannya karena perdarahan. Selesai sudah statement itu. Tetapi kalau dilihat dia laki-laki, dia berasal dari keluarga dengan riwayat serupa, kemudian pada saat sirkumsisi pun perdarahan berkepanjangan, saya lihat ada kecacatan pada sendi, dan kalau berjalan mungkin dia merangkak atau diseret atau tertatih-tatih, terhuyung-huyung,
lalu kita mengkirakan hemofilia, lalu kemudian diperiksa laboratorium dan terkonfirmasi hemofilia, sekiranya semua orang dengan kondisi serupa melalui lintasan yang sama, saya kira jumlah individu dengan hemofilia akan semakin banyak karena pemahaman kita yang semakin membaik tersebut. Oke, matur nuwun Pak Pujo. Ya, jadi memang karena masih belum banyak yang terregister ya dok, karena ya itu tadi Karena keterbatasan diagnosis. di kita. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sobat Zulfah Azizah. Izin bertanya dok, apakah hemofilia ini tidak bisa disembuhkan? Terima kasih dok, sehat selalu. Ya, terima kasih dari Sobat Sehat. Disembuhkan dalam artian seperti saya batuk pilek, kemudian hilang batuk pilek itu, saya sakit kepala, kemudian hilang sakit kepala, tentu tidak. Oleh karena itu concern kita bukan hanya sebatas menghentikan perdarahan. Menghentikan perdarahan pun kalau itu di daerah perifera amat sangat sulitnya, semata-mata bukan karena penyakitnya sulit diobati, melainkan obat yang tersedia itu sangat jauh dari memadai. Karena rumah sakit semula sudah banyak yang menyediakan, tetapi kemudian menjadi menghentikannya. Alasan tentu saja perhitungan biaya yang sangat mahal. Lalu pengertian disembuhkan adalah bahwa itu dikendalikan. Serentak ada perdarahan, lalu kita berikan obat anti hemofilia tadi, perdarahan berhenti. Jangan lupa itu baru menghentikan perdarahan. Sementara gejala sisa yang ditimbulkan dari satu perdarahan, apalagi kalau sampai itu berulang-ulang, apalagi di tempat yang sama, tentu sangat membekas yang potensial memberikan kecacatan. Sehingga dengan demikian selanjutnya dari menghentikan perdarahan adalah melakukan aktivitas fisik secara terukur dan terencana sehingga fungsi organ khususnya muskuloskeletal tetap baik dan dengan demikian aktivitas apapun tetap bisa dijangkau sepertinya kalau dia bukan hemofilia. Kalau kita mindset kita hanya menghentikan perdarahan, maka saya kira itu masih sudah cukup karena ancaman kecacatan atau kualitas hidup yang menurun ada di depan mata kita. Nah, menarik dok. Jadi untuk mengobati hemofilia ini, apakah harus pada saat perdarahan atau sebelum perdarahan pun CFC atau faktor konsentrat ini bisa diberikan dok? Ya, bagus pertanyaannya. Ada ungkapan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, menyediakan payung sebelum hujan, dan sebagainya. Analog dengan itu, pengobatan pemberian obat anti hemofilia atau CFC, clothing faktor konsentrat atau konsentrat faktor pembukaan tadi, bisa kita berikan secara on demand. Serentak ada perdarahan saat itu kita berikan untuk menjawab kebutuhan akan faktor pembukaan yang penderita itu kedapatan kekurangan terhadapnya. Ada juga versi yang kedua, yaitu profilaksis. Diberikan justru ketika tidak sedang perdarahan. Dalam dosis yang lebih kecil, diberikan setiap 2 atau 3 hari sekali, sepanjang waktu agar kadar di dalam darahnya menjadi meningkat, dan itu cukup untuk melindunginya terhadap suatu risiko perdarahan. Tetapi tentu saja ini akan berbiaya mahal, karena sepanjang hidup dia harus melakukannya. Sekali disuntik aja banyak rumah sakit yang sudah kewalahan dalam hal pengadaan biayanya, apalagi kalau sepanjang hidup dan seminggu 2 kali. Sehingga ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, apalagi pemerintah sudah menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur prosedur itu. Tetapi faktanya masih belum bisa terlaksana. Nah, kelebihan dari profilaksis atau pencegahan ini adalah bahwa ia secara biaya terkesan lebih mahal, tetapi dalam hal kemampuan mempertahankan kualitas hidup penyandangnya jauh lebih baik karena kejadian perdarahan tahunan akan menjadi sangat berkurang karena ada pencegahan itu, sehingga kecacatan bisa dikurangi, kemudian kualitas hidup tentu saja bisa dipertahankan. Itu kondisi yang berbeda. Oke, teman Pak Pujo. Iya, Nah, untuk mengakses CFC ini itu sebetulnya bisa diaksesnya di mana saja nggih? Ya, sayangnya Indonesia yang begitu luas dan berpenduduk sangat besar ini hanya ada beberapa, utamanya di sentra pendidikan. Seperti hanya di Jogja, di Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit di Solo, Warti bisa di
Karyadi bisa. Tetapi rumah sakit daerah beberapa ada. Dahulu di rumah sakit Wates sih, rumah sakit Magelang dan sebagainya ada. Tetapi lagi-lagi karena klaim obat tersebut melebihi dari plafonnya digantikan BPJS, maka mereka lalu membatasi jumlahnya atau bahkan meniadakan. Sehingga dengan demikian ya saya memaklumi pemerintah sedang kesulitan, tapi tentu saja harapan saya dan optimisme saya karena rumah sakit pernah merasakan manfaatnya, apalagi pasien tentu saja, maka saya berharap suatu ketika nanti kalau kita sudah membaik kondisi ekonominya, para pengambil kebijakan menghidupkan kembali pelayanan itu karena pengalaman di waktu sebelumnya. Sehingga dengan demikian, kalau kita meminta individu dengan hemofilia atau penyandang itu membeli sendiri, rasanya masih sangat-sangat kecil karena biaya yang sangat mahal. Sehingga pemerintahlah. Di rumah sakit Sarjito pun ada pembatasannya. Tetapi sekalipun ada pembatasan, tetap itu baik. Terlebih kalau itu membutuhkan suatu tindakan operasi, maka tentu saja akan sangat besar. Yang lain kita mendapatkan donasi dari Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia yang berpusat di Jakarta untuk negara kita ya. Nah, jika ada kondisi darurat seperti operasi atau perdarahan otak, selagi mereka punya stok, maka kami akan meminta kepada mereka dan siapapun juga yang membutuhkan, kami akan membantu memintakannya kepada mereka. Itu sumber yang lain. Oke, nah, kemudian dengan keterbatasan seperti yang ada sekarang ini, yang bisa kita lakukan berarti memodifikasi aktivitas ya dok. Aktivitas, Iya. kemudian tadi berat badan juga. Seandainya memang terjadi perdarahan di rumah sakit atau di daerah yang tidak bisa mengakses konsentrat faktor dengan segera, apa ada metode lain untuk kita membantu meningkatkan faktor 8 menghentikan perdarahan, 8 atau 9? Ya, tentu saja masih ada. Semua serba mungkin, kecuali ketidakmungkinan itu sendiri kan. Salah satu kemungkinan yang lain ialah bahwa kita mengenal bahwa protein faktor 8, faktor 9 itu ada di dalam sirkulasi darah. Maka kalau kita bisa mengambil darah dari donor, kemudian kita pisahkan antara komponen darah merah dan plasma, ambillah plasmanya itu. Kalau itu sudah disiapkan oleh Palang Merah Indonesia atau Bank Darah Rumah Sakit, mintalah yang namanya fresh frozen plasma. Plasma segar yang dibekukan. Kalau mereka tidak mempunyai fasilitas untuk memproduksinya, mintalah fresh plasma. Plasma segar. Saya yakin itu tersedia di setiap bank darah rumah sakit atau Palang Merah Indonesia. Kalau tidak ada faktor pembukaan yang berupa konsentrat, berikanlah itu. Tetapi kita diingatkan jangan berlebihan volume. Seberapa? Jangan lebih dari 15 atau 20 cc per kilogram berat badan. Sehingga tidak membebani jantung. Sampai kapan? Sampai itu perdarahan berhenti. Lalu bagaimana caranya? Ya ditransfusikan biasa, kemudian hindari risiko alergi atau risiko yang lain, siapkan antisipasi untuk itu. Kemudian diberikan saja transfusi, kemudian hari berikutnya transfusikan lagi, begitu seterusnya. Pada banyak kasus itu cukup membantu. Terlebih kalau setelah pemberian itu terlaksana, siapkan pula ke rumah sakit rujukan yang ada mungkin di provinsi atau di kota terdekat yang menyediakan obat anti hemofilia. Opsi yang lain, silakan layangkan saja ke Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia Pusat, lokasinya di RSCM. Atau nanti kalau membutuhkan kontak, kami tidak keberatan untuk membantu menghubungkannya, sehingga dengan demikian bisa diakses. Kemudian jangan pernah lupa, segala itu bisa terjadi kalau sudah menjadi kehendaknya. Maka mintalah kepadanya, berdoa. Mudah-mudahan, kalaupun tidak tersembuhkan, paling tidak dibebaskan dari rasa sakit atau yang lebih buruk. Rasa sakit juga jadi salah satu komorbid atau penyerta ya dok, yang memang mungkin tidak seberbahaya pendarahan ya, tapi juga mengganggu kualitas hidup individu dengan hemofil ini, nggih, Pak Pujo. Ya, jadi benar. Perlu tetap diperhatikan. Benar, karena apapun juga rasa nyeri ini adalah alamiah dan itu pemberian Yang Maha Kuasa. Tanpa rasa nyeri maka kita menjadi tidak berperasaan.
Dengan demikian diberikannya rasa nyeri sebagai alarm. Rasa nyeri timbul karena itu perdarahan di sendi, sehingga akan merusak struktur sendi. Akibatnya menjadi sangat nyeri. Seperti yang saya aturkan tadi, serentak saya berikan faktor pembekuan, umumnya nyerinya berkurang atau bahkan hilang sehingga bisa beraktivitas kembali. Tapi itu belum sembuh. Kemudian Anda boleh menambahkan penghilang rasa nyeri atau analgetika. Berikan saja kelompok paracetamol. Jangan memberikan phenylbutazone atau ibuprofen karena itu mengganggu fungsi pembekuan atau penjendaran karena kerja trombosit. Berikanlah paracetamol. Kalau memang amat sangat berat, Anda boleh memberikan MST, tetapi dengan pertimbangan yang matang ya, supaya yang kita berikan jangan dicap sebagai morfinis. Kemudian yang lain juga obat penghilang nyeri silakan, tapi dahulukan paracetamol. Ya, matur nuwun Pak Pujo. Sesi pertama ini cukup banyak yang bisa kita petik, dan mungkin yang di highlight terakhir tadi adalah bila nyeri berikan dulu paracetamol, jangan ibuprofen karena mengganggu pembekuan darah. Mungkin itu dulu, kami kembalikan ke Mbak Galuh Baik, terima sebelum kasih kita Dr. berlanjut ke Sandra. sesi 2. Mohon izin Iya. Dr. Pujo dan juga Dr. Sandra, kita break dulu sejenak. Untuk Sobat Sehat, seru sekali obrolan di pagi hari ini, dan tenang saja untuk ada Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan sudah kami cek gitu ya, dan setelah ini mungkin bisa dibahas lagi dalam program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Kita jeda sejenak Sobat Sehat, untuk Anda tetap bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Senangnya dulu saat bersamamu, setiap waktu terasa indah bagiku. Saat kau memelukku, ku makin jatuh cinta. Takkan ku lupa rayuan cintamu. Bahagia yang ku rasa hanya sementara, ku terbuai cintamu. Dulu kau bilang sayang padaku, dulu kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku, tapi ternyata semua itu palsu. Bahagia yang ku rasa hanya sementara, ku terbuai cintamu. Dulu kau bilang sayang padaku, dulu kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku, tapi ternyata semua itu palsu. Kau bilang kau sayang padaku, kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku, tapi ternyata semua itu palsu.
Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Sobat Sehat, satu lagu dari Lala Huta dengan Palsu menemani Anda untuk mengawali pagi. Di pagi hari ini semoga bisa menambah energi gitu ya untuk mengawali hari ini. Semoga nanti acara-acaranya, agenda-agendanya lancar semua. Amin. Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami dalam program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung melalui radio aplikasi streaming. Terang saja karena Anda masih bisa bergabung untuk bertanya langsung melalui WhatsApp kami yaitu di 0858 8065 5970 atau melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Masih kita membahas tentang bagaimana menjaga kualitas hidup individu dengan hemofilia, apa yang bisa kita lakukan. Masih bersama dengan Dr. Pujo dan juga Dr. Sandra di sini. Jadi selamat menyimak kembali kepada Dr. Sandra, kami kembalikan. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Ini kita sudah ada sapaan dari Sobat Sehat, Stanley Wantaniang. Selamat pagi, Dr. Pujo, Dr. Sandra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagus sekali tadi Dr. Pujo bercerita kalau Dr. Pujo aktif di komunitas hemofilia Yogyakarta. Mungkin bisa diceritakan bagaimana dinamika aktivitasnya seperti apa, kemudian dominasi umurnya umur berapa ya dok? Terima kasih. Monggo Pak Pujo. Ya, saya hanya merasa mengalir menuruti dorongan hidup saja. Dan itu tidak bisa tidak hanya digerakkan dari jiwa. Lalu jiwa itu menerima panggilan dari kiri kanan atas bawah dan saya mengikutinya. Dinamikanya ya, mereka kadang datang dengan aneka keluhan dan itu menjadikan kami mengerti untuk apa saya belajar kedokteran dan saya sedang mencari bagaimana cara terbaik membantu mereka. Gejala yang paling sering mereka datang adalah ya dengan perdarahan yang sifatnya rutin. Mungkin mereka mengakui bahwa aktivitas tertentu, apalagi karena kita bekerja di ranah usia anak-anak sampai 18 tahun, mereka adalah usia sekolah. Karena kegiatan di sekolah, karena kelelahan dan sebagainya. Umumnya perdarahan sendi. Perdarahan yang serius sampai perdarahan otak dan sebagainya kami tidak pernah menjumpai dan bersyukur karena itu. Lalu kelompok umur ya tentu saja kelompok umur anak. Hakikatnya itu bisa dijumpai sejak bayi, namanya penyakit yang diwariskan. Seberapa kita punya concern, seberapa kita punya perhatian dan faktor risiko yang ada pada kita, tentu kita bisa menemukannya sejak bayi sebagai orang tuanya. Tapi itu tidak ada. Kemudian usia yang terbanyak, saya tidak ingat statistiknya, pernah disampaikan oleh Dr. Bowo, tapi pada usia balita saya kira ya. Karena umumnya mereka itu komunitas dari suatu kota yang saya bersyukur pengetahuan mereka tentang hemofilia di komunitas itu makin baik, sehingga mereka melalui pengetahuan itu menyegerakan pemikiran pada kemungkinan hemofilia dan menyarankannya ke rumah sakit Sarjito. Solo di wilayah kita, hemofilia cabang Jogja itu sampai ke timur ke Solo, ke utara sampai di Magelang, kemudian ke barat itu sampai ke Banyumas dan sekitarnya. Nah, wilayah barat itu jarang sekali ke tempat kita, mungkin karena medan yang sangat sulit ya. Tapi wilayah Solo dan kemudian Magelang, Purworejo, Kebumen itu banyak datang ke rumah sakit Sarjito dan umumnya di usia balita atau sampai usia sekolah dasar lah. Itu saya kira sebagian besar di umur itu. Di penyakit dalam tentu lain lagi ya. Dan saya berpemikiran bahwa karena pengetahuan yang semakin baik, pengendalian semakin mereka kuasai, maka masalahnya mungkin akan bergeser di mana populasi hemofilia usia dewasa akan semakin banyak dari waktu ke waktu ke depan ini. Teman Pak Pujo. Kemudian untuk komunitas ini, HMHI ya, Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia, itu terbuka untuk siapa saja atau hanya untuk individu hemofili atau hanya untuk dokter atau perawat atau tenaga medis, siapa yang bisa mengaksesnya? Siapa saja yang mendengar panggilan dan merasa terpanggil, kemudian memenuhi panggilan dimaksud. Ada dokter, ada tenaga kesehatan, orang awam sekalipun
sekalipun saat ini tentu masih terbatas pada individu dengan hemofilia dan keluarganya. Seperti hanya kami mengembangkan aplikasi hemofilia kita yang bisa di-download di Play Store, itu kami pilih dalam 2 kamar. Satu kamar adalah segala sesuatu terkait dengan pengetahuan itu bisa diakses siapapun juga. Lalu kamar yang lain itu melulu hanya bisa diakses oleh penyandang hemofilia karena itu menyangkut data pribadinya, seperti buku harian mereka yang bisa diakses secara online. Demikian juga organisasi HMAI. Siapapun juga, berapapun usia, dari kalangan manapun juga, dimanapun tempat tinggalnya, selagi berminat silakan menggabungkan diri sebagai relawan, sebagai donatur, sebagai pendukung yang lain, sangat terbuka. Jadi baik sekali ya, meskipun hemofilia ini yang penyakit yang memang diturunkan dan membutuhkan mungkin penanganan yang berkala, atau kalaupun harus segera ada akses dengan adanya aplikasi tadi hemofilia kita atau menghubungi HMHI, keterangan di mana kita bisa mendapat penanganan segera jadi lebih mudah ya Pak Pujo, meskipun dia di belahan Indonesia sebelah manapun. Ya, tujuan kita serupa itu, membuat aplikasi sebagai suatu jembatan, menjembatani teman-teman hemofilia yang mungkin pada individu tertentu sangat terpuruk, tersudut, atau terjungkal karena kondisi atau pemahamannya, karena terketir isolasi aja dan sebagainya, dengan bukan hemofilia yang berada di tempat yang terang benderang, tak ada beban, tak ada lain kecuali kelebihan. Maka kalau terhubungkan, paling tidak perhatian, paling tidak support yang lain akan sangat menolong. Ya, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat, Hilmi Surya Majid. Pagi dok, apa yang terjadi bila hemofilia ini tidak segera tertangani? Terima kasih, sehat selalu Dokter Pujo. Ya, terima kasih, doanya tidak tertangani untuk hemofilia dalam artian misalnya dia mengalami perdarahan sendi. Saya katakan sendi lutut sebagai target joint. Tentu saja pertama rasa nyeri yang sangat luar biasa. Yang kedua, tentu saja dia akan mengalami kerusakan sendi. Terlebih kalau itu berulang-ulang dan senantiasa tidak memadai penyembuhannya. Maka lama-lama dia tidak akan menggerakkan sendi karena alasan sakit. Sehingga sendi menjadi kaku kemudian ototnya mengecil, lalu dia tidak bisa berjalan, lalu dia minder, lalu dia merasa ya menerima nasib yang tidak seperti dia inginkan, dan akibatnya bisa kita bayangkan frustasi atau mungkin bunuh diri. Tetapi ada individu yang sehat mentalnya, maka dia mengatakan, oke, saya mempunyai kelainan serupa ini, saya mengerti kelainan saya, maka saya akan mengendalikan diri. Lalu kondisi ketidaksamaan dengan orang bukan hemofilia menjadikan saya terdorong karena saya ingin menjadi pionir bagi kawan-kawan yang senasib. Langkah saya adalah saya belajar sekuat tenaga, bekerja sebaik mungkin dengan pengendalian yang beda. Maka saya berharap saya bisa mencapai prestasi. Lalu saya akan membuat suatu quote bahwa boleh saya sebagai individu hemofilia beda dengan mereka, tetapi saya adalah manusia seperti bukan hemofilia. Saya mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah yang layak, walaupun caranya berbeda. Orang bukan hemofilia mungkin mendapatkan prestasi secara cepat karena dia bisa berlari. Saya tidak bisa berlari, melainkan hanya merangkak. Maka saya pun kira-kira begitu semangatnya. Nah, ini menyambung dengan kondisi tadi ya Pak Pujo. Ada pertanyaan dari Hasna Uzakia. Bagaimana kondisi psikis orang dengan hemofilia biasanya, Dok? Ada suatu spektrum. Saya mendapati kawan dari Gunung Kidul, kami berusaha memotivasi, memberikan support mental dan sebagainya, termasuk kawan-kawan di lingkungannya. Mereka tetap saja depresi dan merasa bahwa dia tidak bisa menerima kondisi itu. Spektrum di kutub yang lain seperti saya sampaikan tadi, orang itu sangat termotivasi. Saya bisa menjadi pemborong dan dia menjadi pemborong yang baik. Bahkan mempunyai order sampai 5M. Walaupun dengan caranya. Maka dia merasa senang. Senangnya karena dia bisa mendapat jalan dan dia bisa mendapat prestasi karena itu. Itu pun belum cukup baginya. Bagaimana saya bisa mengentaskan, memotivasi teman yang lain. Dan itu yang kami adopsi, kami tampung melalui aplikasi hemofilia kita.
Sehingga spektrumnya sangat seperti itu. Di antara keduanya adalah mereka semakin besar, semakin dewasa, semakin harus sering ke rumah sakit, semakin sering tidak masuk sekolah, dan itu mempengaruhi image. Nah, beberapa ada yang mungkin karena hemofilianya ringan, ia berusaha menjadi atlet, olahragawan, naik gunung dan sebagainya. Ini baik prestasi, tetapi kami tidak ingin menjadikan contoh tanpa menyebutkan syarat dan kondisinya. Kalau kondisi itu menjadi idola, nanti semua orang dengan hemofilia melakukan yang sama, berbarengan ada perdarahan, siapa yang akan menyediakan faktor pembukanya? Sehingga senantiasa saya wanti-wanti kepada mereka, perhatikan syarat dan ketentuan. Jangan pernah memaksakan diri, kecuali senantiasa menjaga semangat hidup. Ya, betul Pak Pujo. Ada apresiasi dari Ilham Primawansyah, Sobat Sehat kita juga. Terima kasih Dok atas dedikasinya. Saya baru tahu kalau ada aplikasi hemofilia kita. Mungkin ini sudah download ya, karena menulisnya seperti yang di aplikasi Android. Ya, Lalu terima apa yang kasih. bisa kita lakukan sebagai anak muda yang belajar di dunia kedokteran atau ilmu lain selain kedokteran? Kontribusi dari anak muda. Monggo Pak Pujo. Apakah terputus? Pak Galuh putus ya? Mungkin suaranya Pak Pujo belum terdengar, Dok. Ya, belum. Dr. Pujo, apakah bisa mendengar suara saya, suara kami? Mungkin sinyalnya sedang kurang baik, Dok. Ya. Kita tunggu sebentar terus. Nah, ini nah, lift lagi ini Dr. Pujo, tapi tidak apa-apa. Kita keep pertanyaannya ya, Sobat Sehat, untuk Pak Pujo sebentar lagi hadir. Ternyata memang sudah ada aplikasi hemofilia kita, Dok, ini. Berarti baru ini, Dok? Kurang lebih 2 tahunan ya, sampai sekarang di 2018. Itu di nasional ada yang dikelola oleh Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia. Kemudian ini yang di regional, seperti yang tadi disampaikan, karena banyak yang membutuhkan pengobatan dan aksesnya itu tadi di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, maka dibuat skop yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk memberikan informasi kepada keluarga atau pasien-pasien, atau ya ini untuk orang awam, kita yang awam yang belum pernah kenal hemofili, nanti bisa berobatnya di rumah sakit mana saja ya, itu di aplikasi itu ada. Seperti itu, berita-berita tentang hemofili penyebabnya apa saja, atau apa yang harus dilakukan untuk mengurangi nyeri di sendi, itu ada juga di aplikasi itu. Memang sangat bermanfaat karena memang tadi yang sudah disampaikan Dr. Pujo dan juga Dr. Sandra, bahwasanya hemofilia ini yang jadi permasalahan salah satunya adalah kurangnya terbuka wawasan tentang hemofilia ya, Dok ya. Ya. Nanti dilihat di aplikasi itu bisa sambil baca-baca, ada informasi ringannya yang bisa diakses. Mungkin sembari menunggu Dr. Pujo, mungkin pesan dari Dr. Sandra dulu deh, mungkin untuk anak muda kontribusi apa yang bisa Sobat Sehat lakukan, baik yang dari kedokteran atau mungkin dari ilmu lain begitu. Monggo, Dok. Baik, karena ini termasuk penyakit yang sebetulnya bisa kita kelola lebih awal, jadi mungkin lebih perhatikan di sekeliling kita. Kalau di kedokteran ya mungkin kita bisa kontak dengan pasien atau keluarga pasien. Kalau yang bukan di kedokteran, berarti mungkin tetangga atau teman kos, keluarganya, gebetan, nah bisa juga kita edukasi, kita berikan pemaparan bahwa dari bayi kalau misalnya ada bengkak saat bayinya merangkak atau saat berdiri, seperti itu sering ada keluhan di sendi-sendinya, cobalah bawa periksa. Atau ada memar-memar, mungkin bisa diperiksakan. Kadang ada yang langsung dikompres, ada yang diberikan salep tertentu. Kalau memang sakitnya yang sesuai tidak apa-apa, tapi kalau
pas hemofili mendapat salep tertentu nanti malah bertambah berdarah. Nah, ini Pak Pujo sudah bergabung lagi. Monggo dok. Bisa mendengar suara saya, Pak Pujo? Maaf atas gangguan transmisi tadi ya. Oke. Saya teruskan, saya sangat tertarik dengan penyampaian Bisandra tadi yang meneruskan sahabat kaum muda. Kalau saya tidak salah tangkap, saya diajukan pertanyaan apa yang mereka berikan atau dapat lakukan. Saya menyambut apresiasi yang sangat tinggi atas semangat Anda. Maka jadikanlah jiwa muda Anda sebelum datang masa tua untuk melakukan yang sebaik mungkin apapun yang bisa Anda lakukan. Jangan pernah tidak untuk memikirkan apa yang saya berikan terbaik. Kalau Anda familiar dengan aplikasi, bantulah kami. Anda mempunyai sudut pandang tentang hemofilia atau tentang sisi humanisme, berikanlah, sampaikanlah kepada kami agar kita bisa masukkan di dalam aplikasi. Aplikasi ini sangat terbuka bagi siapapun juga. Saya sangat menghargai kalau itu orang awam sekalipun memberikan pendapatnya. Kita jadi ingat beberapa waktu yang lalu ada surat kabar, surat pembaca di Kompas yang mengeluhkan tentang pelayanan hemofilia ini. Silakan kalau itu mau dijadikan inspirasi untuk dikomentari, silahkan sumbang pikir, sumbang yang lain sangat kami tunggu. Itu saya harapkan dari siapapun juga yang punya pengalaman, pengetahuan atau pemikiran untuk bisa disumbangkan tentang hemofilia ini ya, Bu Sandra ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan Bu Sandra. Adakah? Mungkin bagaimana kita bisa mengoptimalkan kapasitas para hemovers ini, sebutannya hemovers ya Pak Pujo, untuk individu dengan hemofilia, supaya tadi tidak ada yang sampai secara psikis juga menurun atau bahkan ada keinginan bunuh diri. Pertama tentu tenggang rasa. Kedua, kami ingin menjadi mereka, sekalipun tidak pernah akan bisa. Menjadi mereka adalah kami sejiwa senyawa dengan mereka, dan dengan demikian kami berusaha memahami isi pikiran yang berubah karena kondisi yang melekat dalam penyakit. Maka selalu saja ada celah, selalu saja ada kesempatan untuk memberikan pada orang lain, membagi pada orang lain. Kalau sudah serupa itu, maka masuklah pada jiwanya, hidupkanlah jiwanya, selalulah optimistik. Saya ada suatu ilustrasi. Seorang anak SD, dia belajar berangkat ke sekolah selalu tidak kecuali dengan merangkak. Kemudian oleh orang tuanya sangat kooperatif ini dibuatkanlah sepeda-sepedaan yang dikayuh dengan tangan, sementara bokongnya melekat di tempat duduk. Dia ke sekolah menggunakan itu karena semangatnya sangat tinggi. Lalu kemudian kita ajak ya ke fisioterapi, dikelola dengan baik. Sekarang bisa naik sepeda motor, sekolahnya pun di SMK di lantai 2. Sehingga di sini kita hanya bisa mendorong mereka melalui pemahaman kita tentang mereka, tetapi sepenuhnya juga sangat tergantung mereka. Setiap orang mempunyai jiwa, maka jiwa itu pun tentu bisa dirasakan, dan semoga perasaan kita tentang jiwa itu bisa juga untuk merasakan jiwa mereka. Kita dorong mereka, kita ajak mereka, dan jangan pernah dibedakan dari orang lain hanya karena kecacatan yang mungkin mereka miliki. Dengan demikian itu akan baik. Yang berikutnya lagi melalui pisau yang namanya pena, melalui tulisan. Entah di media sosial manapun, jangan pernah membuli mereka, melainkan menyemangati. Jangan pernah mengatakan bahwa mereka yang membebani negara, melainkan bahwa mereka pun adalah sama seperti kita. Bukan sebagai warga negara Indonesia, tetapi sama sebagai sesama tentunya. Demikian Bu Sandra. Baik sekali, itu kisah nyata nggih Pak Pujo yang tadi itu. Jadi ilustrasinya memang dari kasus betulan ya, bukan cerita. Memang ada pasien yang dikelola dengan cerita seperti itu. Jadi pada saat masih anak-anak memang ada keterbatasan di sendinya sehingga tidak bisa mengendarai sepeda. Lalu sekarang sudah SMK dan malah bisa aktif naik motor. Jadi untuk sobat sehat semua, pesan Pak Pujo tadi untuk tetap
bertenggang rasa dengan hemovers atau individu dengan hemofilia, bantu semampu kita. Mungkin kalau sekarang pena jarang dipakai Pak Pujo, pakainya jempol. Ya, tinggal taktik-taktik di HP atau di tab atau di laptop itu bisa nanti membantu teman-teman hemovers, baik yang mulai dari bayi sampai yang sudah punya anak lagi. Jadi spektrumnya cukup luas. Mungkin itu ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Pak Pujo? Terima kasih Bu Sandra. Suaranya terputus-putus, mungkin sinyal kami di sini juga kurang baik. Apakah demikian halnya? Suaranya saya terputus-putus? Lancar, Pak Pujo. Mungkin receiver-nya ya? Oke, saya berterima. Penangkapannya. Oke, monggo untuk penutup Pak Pujo. Saya berterima kasih untuk alokasi waktu yang diberikan kepada kami, dan tentu saja saya bukan individu dengan hemofilia atau hemovers, tetapi saya mengerti untuk apa mereka ada di sekeliling kita. Dan tentu saja bukan untuk kesia-siaan, melainkan sebagai suatu kesempatan yang diberikannya kepada kita agar kita bisa berbagi. Dan tentu saja yang kita bagikan ini adalah suatu kebaikan. Ibaratnya suatu benih, maka dia akan menjadi tanaman yang menghasilkan benih dalam jumlah yang berlipat ganda. Itulah yang namanya kebaikan, dan itulah yang akan kita bawa ketika menghadap Yang Maha Kuasa. Selamat berjuang bersama untuk mereka. Terima kasih. Matur nuwun Pak Pujo atas pemaparannya, atas inspirasinya yang memang selalu menginspirasi dengan kalimat-kalimat khas Pak Pujo yang berbunga-bunga ya. Terima kasih Sobat Sehat semua yang telah ikut berpartisipasi dan juga memberikan inspirasi kepada kami di sini. Semoga kita bisa membantu mereka semua di luar sana dengan pengetahuan secuil yang bisa kita dapat pagi ini. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak Dr. Pujo dan juga Dr. Sandra atas ilmunya pagi hari ini yang sudah memberikan inspirasi. Terima kasih juga atas dedikasinya Dr. Pujo dan juga Dr. Sandra. Banyak sekali memberikan pesan-pesan untuk kita dan juga mengingatkan untuk kita semua nih Sobat Sehat bahwasanya selalu ada ruang, selalu ada celah untuk kita berbagi gitu ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu Dr. Pujo dan juga Dr. Sandra atas hari ini. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda untuk Sobat Sehat yang berada di radio atau di aplikasi streaming atau di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan juga yang ada di Zoom juga terima kasih banyak. Dan untuk Anda yang ketinggalan episode hari ini, tenang saja karena Anda tetap bisa menikmati obrolan seru di edisi pagi hari ini melalui podcast kami di Spotify kami di radioindonesiasehat.com. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Saya Galuh beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke hari terbayang dia lagi, masih ku cari ya, satu hati yang pasti, yang tak ingkar janji, tak buat sakit hati lagi. Aku sadari cinta yang ku jalani berujung lirih. Sulit hati untuk nikmati cinta sendiri. Malah jalani kisah yang sama, berputar di rasa yang lara. Inginnya cinta berujung indah, namun berakhir
Cek audio. Cek. Cek audio. Dik Lia. Cek. Suaranya udah. Cek. Sobat Sehat, kami mohon izin untuk cek audio dulu. Sudah, oke suaranya. Coba musiknya, Dik. Oh, suara kok Mbak? Tadi aku play musiknya juga. Udah. Tadi nggak bisa musiknya tau. Cek. Sekarang gimana? Cek. Sudah? Segini? Apa sudah oke suaranya? Jernih nggak sih? Remove dulu. Cek. Selamat siang Sobat Sehat. Kita sedang cek audio dulu nih. Tapi kok di sana, nah di sana udah nangkep tuh. Cek. Udah nangkep sih di sana. Udah nih, Dek. Udah sekarang. Podcast Raisa Radio available now on the apps. Oke, makasih banyak Dek Lia. Aduh, semangat rapat guys. Hari ini rapat kan? Jam berapa? 11.